Ya. Oke guys, halo, welcome back to my podcast. Hari ini kita akan mengangkat tema sastra 45. Langsung saja kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sastra 45? Bagaimana cara membedakan dengan sastra yang lainnya? Oke, sastra 45 ya. Sastra 45 itu adalah suatu karya yang atau istilah yang hadir pada saat itu, saat zaman proklamasi, dan itu menjadi sumber atau tonggak perjuangan dari seniman-seniman kita dalam menyuarakan suaranya. Oke. Untuk perbedaannya yaitu sastra zaman itu tuh pasti tidak ada romannya, itu pasti. Nah, selain itu juga kan bait-bait atau kalimat-kalimatnya yang dipakai itu kan menggambarkan tentang perjuangan kala itu. Nah, begitu juga kan dengan kisah-kisahnya itu juga kan mengambil tema dari berbagai macam sudut atau segala sesuatu permasalahan yang hadir pada masa itu. Begitu. Oke, siap. Terima. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi. Siapa saja tokoh-tokoh kunci dalam sastra 45 dan karya apa yang menjadi ikon pada angkatan ini? Siapa saja ya? Yang saya tahu itu seperti ada Pramudia Anantanur, terus ada Khairil Anwar, terus ada Situr. Karyanya itu kan kalau Khairil Anwar itu kan seperti puisi aku. Terus kalau dari Pramudia itu seperti Bumi Manusia. Terus kalau dari Situr itu puisinya itu mengangkat tema tentang kemanusiaan dan kewarganegaraan pada saat itu. Begitu. Oke, siap Mas. Terima. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pengaruh situasi politik dan sosial pada masa itu terhadap karya-karya mereka? Pengaruhnya itu sangat besar ya. Karena apa? Karena kan zaman itu kan zaman kemerdekaan, zaman saat kita baru mengusir penjajah. Nah, zaman revolusi, terus semangat perjuangan kan juga membara. Nah, dari itu karya-karyanya itu kan meliputi tema-tema yang dominan seperti perjuangan melawan penjajah, terus semangat kebangsaan dan cinta tanah air, nasionalisme, terus dan kemanusiaan yang diambil dari nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Begitu. Oke, siap Mas. Mengapa ia dianggap sebagai tokoh sentral? Tokoh sentral. Oke. Khairil Anwar itu kan tokoh yang sangat penting ya, karena kita bisa melihat atau mengenal puisi-puisi zaman 45 kan mesti kan yang pikiran pertama terus juga mesti Khairil Anwar. Pasti gitu, nggak mungkin enggak. Kan seperti puisinya aku. Nah, itu kan ikonik banget, pasti dijelaskan itu yang punya pasti Khairil Anwar. Nah, karena apa kan? Karena Khairil Anwar itu sangat kita tahu itu karena cara-cara penulisannya atau cara-cara dia buat puisi itu kan kata-katanya enak, lugas, terus to the point, nggak banyak bertele-tele, tapi kan dengan kalimat-kalimat yang enak itu loh didengar. Nah, begitu. Siap. Bagaimana dengan Pramudia Anantanur? Mengapa karya-karyanya begitu penting dalam konteks sastra Indonesia? Pramudia itu kan seorang penulis yang sangat produktif dan sangat berpengaruh pada masa itu. Nah, karyanya itu seperti tetralogi buku yang menggambarkan sejarah Indonesia dari sudut pandang rakyat jelata. Nah, itu kan dari itu kan kita bisa melihat sudut pandang lain. Biasanya kan kalau karya-karya itu kan dari sudut pandang penulisnya sendiri atau dari sudut pandang yang di atas, maksudnya kan seperti dari tokoh-tokoh yang penting. Nah, begitu kan. Nah, dari Pramudia ini kan dia mengambil tema atau sudut pandang itu kan dari yang rakyat bawah. Nah, itu kan sangat relevan dengan apa yang terjadi pada masa itu. Nah, begitu Mas. Siap.
Oke, ada lagi? Selain Chairil Anwar dan Pramoedya, siapa lagi tokoh yang terkenal pada angkatan 45? Selain itu ya, itu Sitor sih. Sitor. Tahu Sitor? Wah, nggak tahu mas. Nah, Sitor itu Kurang kan ya memang nggak terkenal sih tahun itu. Oh. Nah, jarang mendapat perhatian lebih karena kan sudah termakan sendiri oleh namanya Chairil Anwar ataupun Pramoedya. Nah, dia kan nggak dapat apa ya, gambaran atau apa ya sebutnya itu kan, seperti cerminan atau apa ya. Nah, intinya gitulah, itu pada dirinya sendiri. Puisinya itu kan sangat reflektif dan sering mengangkat tema-tema yang kemanusiaan dan juga identitas. Nah, karyanya itu kan memberikan message berbeda dari Pramoedya maupun Chairil gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Oke, sama-sama. Mas, boleh diminum ini mas? Oh, silakan mas, silakan. Diminum. Katanya kan dari tadi kok di sini terus ya. Silakan mas, silakan. Anunya mana ini? Oh. Sunduknya mana ini? Ini mas, silakan mas. Wah, dari tadi kok saya haus ini. Wah, ini gimana?